Selamat pagi, Bapak Denny serta selaku mata kuliah pastoral keluarga. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tema yang saya angkat, yaitu ketahanan keluarga di masa pandemi. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena saya sangat tertarik dengan keadaan atau apa yang saya temui di lingkungan saya, entah itu di gereja maupun di lingkungan rumah saya. Ketahanan keluarga di masa pandemi ini, di mana hidup dalam keluarga adalah kodrati manusia. Di dalam keluarga setiap orang menjalani kehidupan dan bertumbuh dan berkembang. Setiap keluarga adalah unik. Situasi dan kondisi serta dinamika mereka, kehidupan mereka, masing-masing keluarga berbeda dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Satu hal yang sama adalah bahwa keluarga tempat orang-orang pertama kali mengenal dan mengalami kasih. Keluarga tempat pertama orang-orang belajar saling memberi dan menerima, saling mendukung dan memaafkan. Yang perlu disadari bahwa mempertahankan keutuhan kehidupan keluarga adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak. Saling memberi dan saling menerima, saling mendukung dan mengingatkan adalah kuncinya. Kunci terakhir adalah saling memaafkan ketika hati terluka dan kecewa. Saya akan langsung saja masuk dalam pembahasan dari tema yang saya angkat. Tema yang saya angkat adalah ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan wawancara, saya menuju 3 pertanyaan untuk responden. Yang pertama, apakah tanggapan Bapak atau Ibu mengenai kehidupan di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, penguatan ketahanan keluarga seperti apa yang dilakukan dalam keluarga di masa pandemi COVID-19? Entah itu pendidikan anak, iman, serta pendapatan keluarga. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak Ibu dalam membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19? Kesimpulan dari jawaban para responden yang pertama, pertanyaan pertama responden 1, 2, dan 3 menjawab perlunya kerja ekstra atau kerja keras para orang tua dalam membangun kehidupan yang sejahtera. Harus bisa membagi waktu karena di masa pandemi COVID ini masyarakat tidak dibebaskan keliaran seperti masa normal. Kehidupan di masa pandemi COVID ini perlu memberikan keteladanan terhadap anak karena peran orang tua 100% akan ditanggung. Di masa pandemi COVID ini perlu adanya biaya hidup, sehingga dalam situasi ini seperti yang diungkapkan dalam kalimat di atas, perlu adanya kerja keras untuk membiayai hidup. Pertanyaan yang kedua, responden 1, 2, dan 3 menjawab, pada setiap keluarga di masa pandemi COVID-19, penguatan ketahanan keluarga akan lebih bagus jika adanya semangat, di mana dalam sebuah keluarga harus mensupport satu sama lain. Kebebasan beraktivitas atau rekreasi, karena di masa pandemi COVID-19 seperti masyarakat harus mengeluarkan bakat terpendamnya, entah itu menjadi selebgram, YouTuber, dan lain-lain. Aktivitas ini dapat dilakukan seperti memposting kegiatan-kegiatan kesehariannya. Beribadah bersama di masa pandemi COVID seperti ini, iman seseorang juga akan terpengaruh karena tidak bisa berdoa langsung di rumah Tuhan.
Oleh karena itu, perlu membiasakan anak untuk selalu meluangkan waktunya untuk berdoa secara singkat. Untuk pertanyaan yang ketiga, responden 1, 2, dan 3, cara kerja para orang tua di dalam pandemi COVID-19, yaitu dengan cara orang tua bekerja dalam membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID seperti ini. Responden mengatakan, memberikan prinsip dalam setiap keluarga seperti membiasakan anak untuk hidup kesederhanaan, mau kita sekaya apapun, usahakan untuk mengajarkan anak hidup sederhana dengan memberikan keteladanan yang baik agar dapat dicontoh. Dari beberapa jawaban yang telah diungkapkan oleh para responden, ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, dapat memberikan gambaran positif mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19, mengetahui upaya seperti apa yang perlu dilakukan ketika sedang di masa sama atau peristiwa yang sama seperti ini. Lalu membangun peran para pemuda untuk sukses dalam memberikan kreativitas yang luar biasa dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19.